Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tasyakur bi nikmatillah wa bi syukrillah tadumu nikmah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ala yasdaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Hadratul mukarram wa muhtaram para alim, para kiai, para asatidzah, para sepuh-sepuh, hadirin jamaah kajian, hadirin Allah wa iyyakum. Pertama tentu mari kita senantiasa memanjatkan segenap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga atas kudrat dan iradanya digerakkan dan diringankan langkah kaki kita menuju ke majelis yang mulia ini. Salawat beriring salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ila nur. Para hadirin Allah, Bapak Ibu sampai sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali bertemu silaturahim setelah bulan kemarin saya izin ya. Baik, dalam kehidupan kita ini, sepanjang kehidupan kita senantiasa berperang antara kebaikan dan kejahatan. Karena memang kita sudah diilhamkan dalam jiwa kita, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Dia akan senantiasa bergumul dengan ini. Maka perlu kiranya setiap saat kita membersihkan jiwa kita atas tazkiyatun nafs, yang mana pada pagi hari ini kita mencoba belajar bersama tentang 10 pilar dari tazkiyatun nafs tersebut. Pilar atau kaidah yang pertama disebutkan at-tauhidu aslu tazkiyatun nafs. Tauhid adalah pokok dari tazkiyatun nafs atau pondasi dari tazkiyatun nafs. Jadi ia merupakan pondasi utama bagi kita dalam proses menyucikan jiwa kita ini. Karena memang seluruh tujuan dari penciptaan kita, termasuk jin, memang untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya panjenengan sami sampun hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat 56.
sepanjang zaman. Jadi seluruh Nabi dan Rasul isinya adalah tauhid. Dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wasta'inut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Sebaliknya, jiwa yang tidak disucikan dengan tauhid akan berada dalam ancaman yang keras. Katakan di sini, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celakalah bagi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap hari akhirat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan az-zakat pada ayat ini bukan sekedar zakat harta, melainkan juga zakat jiwa dalam arti tazkiyatun nafs. Melalui apa? Melalui tauhid dan juga iman. Sebab hakikat dari la ilaha illallah dengan kalimat tauhid adalah menafikan ketuhanan selain sesuatu atau menafikan segala sesuatu yang kita sembah selain daripada Allah. La ma'buda illallah. Dan menetapkan hanya kepada Allah lah kita menyembah. Ini benar-benar harus dikuatkan karena pondasi harus kuat. Di pondasi atau pilar yang pertama dari tazkiyatun nafs adalah tauhid. Kemudian pilar yang kedua, ad-du'a'u miftahu tazkiyatun nafs. Doa adalah kunci penyucian jiwa. Kalau tadi pondasi, sekarang kuncinya. Kesucian jiwa hakikatnya berada sepenuhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sarana terbesar untuk meraihnya ini adalah dengan doa dan juga iftikor. Apa itu iftikor? Kan kita sering lihat al-fakir. Iftikor itu perasaan merasa membutuhkan. Iftikor, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah pernah bersabda, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 3370, tadi Ibnu Majah nomor 3829. Di antara doa Nabi yang paling agung untuk penyucian jiwa ini disebutkan dalam sebuah hadis, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikannya. Engkaulah pelindung dan penguasa. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2772. Kemudian beliau juga sering memanjatkan doa yang ini mungkin sudah kita
wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2140. Namun hadirin akan dikatakan doa usilah mukmin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Bahkan Allah akan murka kepada mereka hamba-hambanya yang tidak pernah berdoa. Beda dengan kita kalau diminta terus kita marah. Kebalikannya, Allah kalau tidak diminta justru akan marah. Doa itu menunjukkan kita sebagai seorang hamba yang lemah. Jadi perasaan ada rasa butuh, iftikor kepada Allah Sang Khalik. Itu pilar yang kedua. Kemudian pilar yang ketiga dari tazkiyatun nafsi adalah Al-Qur'anu ma'an tazkiyatun nafsi. Al-Quran adalah sumber mata air dari tazkiyatun nafs atau dari penyucian jiwa ini. Al-Quran diturunkan sebagai sarana penyucian umat manusia lewat perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Dia mengutus di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan Alkitab serta Al-Hikmah. Dikunci meraih kesucian jiwa lewat Al-Quran ini tentu bukan hanya sekedar membaca, melainkan membaca dengan bacaan yang sebenar-benarnya atau istilahnya haqqa tilawati. Alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Menurut penafsiran para sahabat dan juga tabi'in, bacaan yang sebenar-benarnya itu mencakup membaca, menghafal, memahami, merenungi atau tadabbur dan juga mengamalkan kandungannya. Ini yang pernah kami sampaikan dulu ketika menjelaskan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Dibacalah Quran karena nanti di akhirat Dia akan mendatangi kita untuk menjadi penolong. Jika kita dimasuk dalam ashabul Quran. Ada yang masih ingat siapa saja ashabul Quran? Mas, manhum ashabul Quran, siapa itu yang masuk dalam kategori sahabatnya Al-Quran? Satu, humul ladzi yaqra'una Al-Quran, jelas mereka yang membaca Al-Quran. Humul ladzi yadrusuna ayyafhamuna Al-Quran, mereka yang mempelajari atau memahami Al-Quran. Humul ladzi yaktubuna Al-Quran, mereka yang menulis Al-Quran. Humul ladzi yahfazuna Al-Quran, mereka yang menghafal. Dan kelima, humul ladzi yatakhallaquna bi khuluqil Quran, mereka yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Jadi karena ini tadi dikatakan sebagai mata air dari penyucian jiwa. Nah, rahimahullah, maka betul dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk, way of life bagi kita, jalan hidup bagi kita umat Nabi Muhammad. Kemudian pilar yang keempat
iltimasul qudwah as-sholihah, mencari panutan dan teladan yang baik. Setiap jiwa itu membutuhkan figur teladan. Supaya apa? Agar arah penyuciannya itu jelas dan juga lurus. Dan teladan tertinggi siapa? Tentu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak mengingat Allah. Wa dzakarallaha katsiran. Dalam ayat lain dalam bentuk perintah atau fi'il amr, fazkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi ayat ini menjadi pokok besar dalam meneladani baginda Rasulullah, baik itu dalam akwal, ucapan, ataupun af'al, dalam perbuatan maupun dalam ahwal, yaitu keadaan batin. Ini menjadi panutan bagi kita semuanya. Maka dalam dulu di puji-pujian itu kita ada kalimat yang mengatakan apa? Kita harus mencari contoh teladan, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Wong kang soleh kumpulono, mencari teladan, bergaul dengan orang-orang yang baik. Apalagi sekarang ini kita harus betul-betul memperhatikan anak-anak kita, jangan sampai salah pergaulan. Kalian katakan as-sahibu sahib, apa itu artinya? Teman itu menarik. Nah, kalau kita berteman orang yang hobi mancing, kita pasti diajak mancing. Dia mau mancing, nah, kita ketarik untuk mancing. Maka kalau ada katakan jangan pilih-pilih teman, nggak bisa. Harus pilih-pilih teman. Cari teman yang akan membawa kita kepada kebaikan. Cari teman yang akan menarik kita kepada kebaikan. Nah, ini sekarang lagi ramai ini yang istilah apa itu boti. Apa itu boti itu apa? LGBT. Nah, itu dia. Itu kan dari pertemanan mereka menarik dan sebagainya. Kita harus membentengi generasi menerus kita dari hal yang demikian. Kemudian pilar yang kelima adalah at-tahliyah qabla tahliyah. Kalau dalam tasawuf kita mengenal ada yang namanya taholli, tahalli, kemudian tajalli. Jadi yang namanya tahliyah. Jadi hakikat pengucian jiwa itu diawali dengan tahliyah pakai kho, yaitu membersihkan diri dari dosa dan kotoran. Baru kemudian at-tahliyah pakai hak, mengisinya, menghiasi diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita seperti gelas, kalau sebelum kita isi air harus dibersihkan. Kalau gelas kotor diisi air, ya airnya akan kotor. Jadi dibersihkan terlebih dahulu, tahliyah, baru kemudian tahliyah diisi. Nah, selanjutnya tajliyah atau tajalli, dinampakkan. Jadi penampakannya sudah berbentuk amal-amal yang baik. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, serta berdoalah untuk mereka.
Jadi kata membersihkan tutahhiruhum didahulukan atas tuzakihim, menyucikan. Ini mengisyaratkan bahwa tahliyah harus didahulukan sebelum tahliyah. Jadi setelah dosa dibersihkan, barulah kemudian diisi dengan ketaatan kepada Allah. Sehingga nanti akan muncul yang namanya amal soleh. Harus diperbanyak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Di proses ini benar-benar harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian pilar yang selanjutnya yang keenam adalah satu, thariq al-mufsiyah ilal fasad. Menutup pintu-pintu kerusakan jiwa. Jadi seorang hamba ini wajib menutup celah yang dapat menjerumuskannya pada dosa. Jadi bukan hanya menahan diri saat godaan itu datang, tidak. Allah memerintahkan untuk tidak mengikuti jalan-jalan menyimpang, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya, dari jalan Allah. Rasulullah juga membuat perumpamaan tentang jalan lurus atau siratal mustaqim. Diumpamakan yang di kedua sisinya, ini siratal mustaqim, jalan lurus, di kedua sisinya terdapat pintu-pintu yang terbuka menuju kepada keharaman. Jalan lurus, sampingnya kan kirinya pintu terbuka, yang mana pintu ini mempersilahkan kepada jalan-jalan yang haram. Nah, dengan tabir yang tipis yang menutup pintu terbuka, tapi ada tabirnya, tapi tipis tabirnya itu. Sementara seorang penyeru di ujung jalan berseru agar manusia tetap di jalan itu dan tidak molek, supaya jangan menoleh ke pintu-pintu tersebut. Di ujung jalan, dan kamu jalan lurus, jangan tolak, karena di samping kanan kiri itu pintu terbuka menuju kepada maksiat. Sekarang kan banyak tuh, di mana itu? Ayo mampir kalau jalan mana? Di puncak, banyak sekali. Dramayu, wah itu. Kemudian pilar yang ketujuh, kita persingkat sudah setengah namanya, yaitu tadzakkurul maut wal liqa. Di pilar ke-7 dari tazkiyatun nafs itu adalah mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah. Jadi mengingat kematian menjaga seseorang untuk senantiasa dalam kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Wa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapati kamu.
Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, fi burujin musayyadah. Maka Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat sang penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 4258. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu pilar yang ketujuh. Jadi banyak mengingat kematian, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Kemudian pilar yang kedelapan, husnul ikhtiyar shahih, itu memilih teman dalam bergaul, seperti yang tadi disampaikan. Karena Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu bergantung pada agama sahabat karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang ia jadikan teman karib. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4833. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Yang tabi'un nasa bi akhdadihim fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibu." Nilailah manusia dari teman dekatnya, karena seseorang tidaklah berteman akrab kecuali dengan orang yang membuatnya kagum. Betul-betul harus selektif di dalam memilih teman. Hadisnya jelas, ala dini khalili, bahkan memilih teman sampai dikaitkan dengan agama. Bayangkan, tadi as-sahih sahih, teman itu akan menarik kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang yang soleh, insya Allah kita pun akan ditarik untuk ikut berbuat baik. Tapi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tidak baik, kita pun akan ditariknya kepada hal yang tidak baik. Kaidah ke-9 atau pilar yang ke-9 adalah al-hadaru minal ujub, waspada dari sikap ujub. Allah melarang seseorang mengklaim kesucian dirinya, mengaku dirinya suci. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Maka Nabi bersabda, at-taqwa hauna. Takwa itu ada di dalam hati, dan hanya Allah yang benar-benar mengetahuinya. Maka memuji diri sendiri ini akan membuka pintu jubliyah. Apa itu jubliyah? Ujub dan riya. Yang mana ini akan menggugurkan amal kita. Padahal seorang mukmin, betapapun dia sungguh-sungguh dalam ketaatan, tapi jika memiliki sifat ini jubliyah, maka sebenarnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Maka hati-hati. Hadis juga mengatakan, inna akhwafa ma akhafu an ummati asyadul asghar aliyah. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan pada umatku adalah syirik kecil, yaitu riya. Dan ini sehingga kita menjauhi ini karena bagian daripada tazkiyatun nafs. Al-hadaru minal ujub, waspada terhadap sifat ujub ini. Kaidah terakhir yang ke-10 atau
Pilihan yang ke-10, ma'rifatu haqiqatun nafs. Al-Quran mendeskripsikan 3 sifat jiwa manusia. Yang pertama apa? An-nafsul mutmainnah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Itu nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua adalah nafsul lawwamah, yaitu jiwa yang masih ada untuk menyesali dirinya, masih bertobat ketika melakukan kesalahan. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah an-nafsul ammarah bisu', jiwa yang mendorong pada keburukan. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsal ammaratu bisu'i illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong pada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbuna. Maka para hadirin rahimahullah, mengenali ketiga karakter dari jiwa ini menjadi bekal penting bagi kita. Agar apa? Agar kita mampu mengenali kondisi batin kita sendiri, sehingga kita mampu menjaga dan mengobatinya dari berbagai macam penyakit hati. Yang pertama tadi an-nafsul mutmainnah, karena nanti yang akan dipanggil Allah adalah jiwa yang tenang. Masih ingat ayatnya? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang tenang. Maka proses tazkiyatun nafs dengan ke-10 pilar tadi merupakan proses yang harus dan terus menerus kita lakukan sepanjang hayat masih dikandung badan. Itu tadi 10 kaidah atau 10 pilar tazkiyatun nafs yang ada dalam kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, ya, karangan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Nah, warahmatullahi wabarakatuh, ini saja sedikit kami sampaikan, dan kami mohon izin setelah ini saya langsung izin, tidak bisa membersamai, ya, dengan sami izin karena jam 7 saya sudah harus ada di Bandar Batang. Ya. Insya Allah cukup waktunya sampai di Batang, saya naik ke atas bandar. Ada undangan untuk menghadiri apel tahunan di Pondok Modern Tasaka. Saya tadi malam dicapai sama Pak Kiai, besok hadir jam 7 ikut apel di Pondok Modern Tasaka Bandar Batang. Mohon maaf atas segala kehilafan ataupun kesalahan. Mari sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah akan memberikan limpahan rahmat dan berkahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la 'aiban illa satartah, wa la dainan illa qadaitah, wa la faqiran illa agnaitah, wa la maridun illa syafaitah,
wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa asrih bis solihati a'malana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina